Dia aku ngelihat Mas Eros tuh kayak ya dia memang benar-benar hidup dari musik gitu, hidup dari bikin lagu. Iya, apa ya? Oke. Ya, Oke, bisa cerita. Musik itu buat hidupku sih memang sangat dekat karena almarhum papa saya itu dulu eh, di Sumatera nih ya ceritanya. Dia punya band keluarga yang mana band ini spesialis bawain lagu Rolling Stone, namanya Tom Stones. Jadi ya sebenarnya sekeluarganya papa itu memang musisi. Memang kerja di perusahaan gitu, tapi dia juga weekend selalu tour, kurang lebih begitu. Jadi kakak beradik ada yang main gitar, ada yang main piano, ada yang keyboard, ada yang main drum, sampai akhirnya di kelas 6 SD mungkin ya. Di situ aku sering melihat papa main keyboard. Sebenarnya kalau lagu Rolling Stone malah nggak tertarik, jujur aja dulu. Tapi itu kayak tertariknya itu pas ketika papa mainin lagu Beatles sebenarnya. Lagu Let It Be, masih ingat banget. Let it be, let it be, let it be, let it be. Nah di situ kayak, kok lagunya bagus ya. Nah jadi dari situ aku mulai mulai tertarik untuk main gitar sebenarnya. Jadi papa bisa main gitar sama bisa main keyboard. Dari situ lebih dikenalin lagi lagu-lagu kayak Everly Brothers, kayak Procol Harum. Jadi ternyata aku memang sukanya ke arah situ sih, yang pop lah bisa dibilang. Dari situ berkembang ngeband di Jogja. Kebetulan dulu vokalisku itu adiknya Mas Eros Cilon Seven, namanya Raymond. Nah jadi mungkin aku juga sangat beruntung dulu ngeband di Jogja itu dipertemukan sama Mas Eros, karena menurutku tepat, dalam artian tepat itu aku berada di lingkungan yang tepat. Jadi aku ngelihat Mas Eros tuh kayak ya dia memang benar-benar hidup dari musik gitu, hidup dari bikin lagu. Ya itu Mas Eros gitu, main gitar. Nah jadi aku lebih belajar ke situnya sih, kayak nyoba bikin lagu deh. Itu SMA kelas 2 tuh mulainya. Mulai serius banget band, dan akhirnya bandnya di Jogja terkenal lah, dibilang namanya Poster dulu. Poster. Kita mau manggung. Udah bawain lagu sendiri tuh? Udah. Judulnya Menunggu Teleponmu. Ciptaan Mas Eros itu dulu, masih ingat banget. Terus akhirnya dari situ si Poster ini manggung kemana-mana. Tapi di tengah jalan memang Raymond, kebetulan dari Mas Eros tuh jiwanya mungkin nggak terlalu di band. Jadi akhirnya dia mengundurkan diri, tapi kita masih baik-baik aja hubungannya. Bahkan Mas Eros masih tetap support. Dari situ baru akhirnya manggung sampai akhirnya kuliah. Nah pas kuliah waktu itu papa ngomong kalau mau serius di musik nggak apa-apa, cuman kuliahnya harus kelar. Jadi aku waktu itu kuliah di UPN jurusan komunikasi sambil ngeband juga. Di akhir kuliah barulah ada ajang Dream Band. Oh iya, Dream Band dulu diselenggarakan oleh TV7. Yeah. Nah di situ sebenarnya juga nggak sengaja, karena itu didaftarin saudara sebenarnya. Jadi pas di Surabaya terus didaftarin, terus akhirnya ikut. Baru disitulah sebenarnya kayak pertama kali ya terpilih untuk mewakili Surabaya malah, karena aku waktu itu pas lagi di Surabaya. Nama bandnya Olive. Di Dream Bandnya kita sih nggak menang, kita eliminasi awal malah. Cuman kayak aku ngerasa kayak aku udah dapet link di Jakarta aja sih, walaupun baru pasti. Jadi mulai dari situ kayaknya aku harus serius di sini deh. Nah sampai akhirnya si Olive ini justru malah diterima di perusahaan rekaman di Aquarius. Cuman waktu itu memang ada masalah intern di vokalisnya. Kita sudah rekaman 1 album bahkan, tapi tidak rilis. Ya rilis sih, tapi ya rilisnya setelah setahun, hampir 2 tahun setelah sign. Yang mana band ini sudah menurutku udah nggak sehat, karena waktu itu ada
masalah. Di situ akhirnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Aku dan JJ drummer Govinda juga. Waktu Tahun berapa tuh? Itu tahun 2007 apa 8 ya, kayaknya aku mengundurkan diri. Ya 2008. Akhirnya di situ aku sama JJ mikir kita harus bikin band. Tapi ya personilnya nggak ada, personilnya cuma berdua doang. Jadi gimana caranya? Tapi kita ada lagu. Nah kebetulan kita suka band-band Britpop kayak Franz Ferdinand, Beatles, Arctic Monkey, Coldplay, Mew. Nah waktu itu kita bikin 3 lagu tuh yang terinspirasi banget dari mereka lah ya. Terus jadi kita bikin semua musiknya berduaan doang, vokal belum ada, sampai akhirnya nyari vokalis dan nyari personil. Jadi nyari personil dulu malah. Aku merekrut Lucky itu dari Dream Band juga, dari band yang beda dulu, Ize namanya. Terus dulu sempat ada gitarisnya juga Ijal. Barulah akhirnya dapat si vokalis. Itu di Jogja. Ada satu orang yang bilang ada vokalis bagus nih. Karena aku nggak nemu vokalis waktu itu. Sempet sebenarnya banyak orang nggak tahu vokalis Govinda itu dulunya Rizal Armada. Tapi dia dari Armada, tapi akhirnya memang jalannya yang membuat Rizal kayak tetap sama Armadanya. Terus akhirnya ketemu Ivan, barulah jadi band ini. Dan di tengah waktu itu Domino ya, udah jalan, ya alhamdulillah diterima dengan baik, kita tur segala macam. Aku ngerasa aku banyak sekali bikin lagu, tapi yang mungkin nggak cocok untuk Domino waktu itu. Nah di situ sebenarnya awalnya jadi bikin lagu, tapi kok ini mellow banget ya ini ya. Sedangkan aku tetap bikin. Nah dari situ ditemuin lah sama Pak Yan sebenarnya, Pak Yan Sony. Lagu dibawain Astrid tentang rasa yang alhamdulillah menjadi RBT tertinggi sampai saat ini juga. Terus Mendua, Terpukau, Judika Setengah Mati Merindu, Cinta Laura Guardian Angel waktu itu ya, Titu Tak Jodoh, ya banyak lah ya di Sony juga. Jadi di situ aku merasa ini bikin lagu enak ya gitu. Kayak ya royalty juga menikmati gitu. Jadi nggak munafik ya, kita kan karena bisanya memang cuma hidup dari musik, jadi kita harus memaksimalkan. Dari situ kayak aku mencoba serius untuk menjadi komposer sih. Walaupun bersama band tetap jalan ya, tapi aku juga serius untuk mulai belajar produce segala macam itu mulai di 2012-13 lah. Akhirnya ya kayak ketemu Anji itu sebenarnya ngerjain solonya Anji itu udah dari dulu, tapi mungkin memang karena Anji jedangnya banget itu baru di dia, beneran sama aku juga. Orang baru tahu padahal sebenarnya dari album 1-2 aja itu udah aku produksinya. Terus akhirnya dari situ ada masalah, jadi Domino bermasalah dengan satu pihak, jadi kita harus mengganti nama kita menjadi Govinda. Govinda mengeluarkan album bersama Naga Suara 1 tahun, memang sign-nya cuma 1 tahun. Barulah abis itu Govinda pindah ke My Music dan keluarlah single Mantan Terbaik, Terbiasa Sendiri, dan terakhir kemarin di 2020 Februari 12 kita merilis Hal Hebat. Itu single yang direkam di Abbey Road. Menurutku salah satu pencapaian terbaik Govinda juga karena ya kita ngefans sekali dengan Beatles dan akhirnya mimpi itu terwujud gitu. Bahkan itu lumayan dadakan sebenarnya, cuman ya kita alhamdulillah sangat siap, semuanya kita persiapkan, alhamdulillah kita lolos bisa rekaman di sana dan rekaman multi track lagi. Dan yang mixing dan mastering Chris Bolster itu engineer, dan yang mixing Placebo, bahkan Paul McCartney, banyak deh, dia artis salah satu engineer paling top di Abbey Road. Jadi itu apa ya, rasanya jadi terharu banget sih sebenarnya bersama band ini bisa sampai ke Inggris, kita rekaman dan ya walaupun kita tahun ini nggak bisa manggung ya, tapi alhamdulillah Hal Hebat sih diterima di penikmat musik lah gitu. Sampai pandemi ini juga nggak tahu kenapa bisa menjadi tahun terbaikku sebagai komposer. Menciptakan lagu untuk Aurel berjudul Kepastian yang
menjadi rekor di YouTube selama ada YouTube di Indonesia, viewers terbanyak selama seminggu. Waktu itu 13 juta viewers. Terus aku juga di pandemi, mungkin karena di rumah aja ya, sempat bikin Menjaga Dunia yang dinyanyikan oleh 13 penyanyi top Indonesia. Terus bikin apa ya, Astrid, Baik-baik, Cakrakan baru Desember kemarin, Salah Tapi Baik. Dan mungkin yang memang aku sangat berterima kasih juga, Tanpa Batas Waktu, itu aku rilis di 22 Juli, sebuah lagu yang menurutku apa ya, sangat personal buat aku, sangat personal, dan alhamdulillah sangat diterima. Dan berikut viralnya lagunya karena dipakai juga di soundtrack sinetron Ikatan Cinta, yang mana sinetronnya menjadi sinetron dengan rating tertinggi selama dalam sejarah. Jadi lagu itu kayak mengalir banget sih dari 22 Juli, responnya bagus, orang banyak sekali cover. Di bulan 10 Ikatan Cinta masuk, sampai saat ini sih luar biasa sekali. Apalagi yang covernya pun Amanda Manopo udah mencapai 11 juta, Astrid 6 juta, Cakra hampir 3 juta kalau nggak salah. Sebuah apa ya, ini sebuah kayak berkah aja sih aku di pandemi, di saat orang mungkin lagi bingung mau ngapain, nggak tahu, aku dikasih Tuhan kayak lo berkarya aja deh, dan alhamdulillah responnya luar biasa sih. Gitu sih. Mas Ade itu lahir di Jogja apa di? Lahirnya sih bener di Jambi, cuman tinggal cuma numpang lahir sih sebenarnya. Numpang lahir. Besar di Medan sama di Jogja. Oh, sempat di Medan juga. Iya, tapi orang Jogja. Orang Jogja. Pindah ke Jogja tahun? SMP kelas 2. Berarti SD-nya di Medan. Oh. Waktu awal-awal suka musik gitu. Ya. Sempat dapat tantangan nggak dari orang tua, atau malah didukung atau? Ya. Sebenarnya didukung sih. Cuman memang orang tuaku itu tipe yang kalau mau serius nggak apa-apa, cuman akademinya harus lulus karena kamu pun cowok, kamu pun laki-laki, jadi harus bertanggung jawab, dan bagaimanapun kalau kamu sekolah itu berguna buat kamu. Jadi itu sih sebenarnya yang aku ingat banget. Jadi aku tuh termasuk dulu anak band di Jogja tapi nggak sering nongkrong sebenarnya. Jadi kuliahnya sih sangat rajin ya gitu loh. Karena aku ya mau selesaiin kuliah gue aja dulu gitu sih. Nah, sekarang kan Mas Ade dikenal sebagai songwriter ya. Iya. Banyak yang bilang the next Yovie Widianto lah gitu. Ya. Nah, masih inget Mas lagu pertama yang Mas Ade ciptakan dan dulu prosesnya seperti apa? Oke. Lagu pertama lupa sih sebenarnya, tapi lagu pertama di bandku sama Poster dulu ada sih, cuman ya menurutku enggak, ya biasa, ya so-so lah ya. Cuman aku senang banget, aku dulu pernah bikin lagu berjudul Jogja gitu, pas kayak dulu lagi di sana ya, tentang kerinduan akan kota Jogja aja. Kalau kita kemana-mana tuh kayak kangen terus gitu sama kota Jogja. Tapi rencana di tahun ini aku akan merilis lagu itu. Gitu. Iya, sudah di plan tahun lalu sih sebenarnya. Untuk tahun ini aku akan merilis lagu itu karena menurutku ya ada sejarahnya buat aku aja. Itu dari awal menciptakan lagu sampai sekarang itu genrenya sama atau? Rata-rata sama sih, aku pop ya. Kecuali untuk Govinda aku sudah tahu tuh line-nya kemana. Karena Govinda tuh kayak medium, upbeat gitu-gitu sih, dan style liriknya itu juga yang ibaratnya laki itu yang tengil, yang songong gitu. Jadi memang karakter yang dibuat tuh sudah ada kayak gitu sih. Awalnya tuh kenapa Mas suka dengan genre itu untuk menciptakan? Oke. Karena ya aku nggak munafik, memang aku paling suka lagu pop. Jadi ya memang karena situ, dan yang aku dengerin kayak gitu. Aku tuh paling suka lagu-lagu 60-70-an tuh paling suka. 80 kurang, 90s suka lagi. Tapi memang paling suka di 70-an sih, kayak itu kayak Everly Brothers, Bee Gees, nada-nada Bee Gees, Carpenters aku suka banget. Begitu sih.